Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ila hadratin Nabiul Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik, rahmat dan nikmat kepada kita semuanya. Alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis ta'lim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal soleh yang kita kerjakan diterima dan diridai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin, masih di dalam bab tentang muraqabah atau pengawasan dari Allah Subhanahu wa taala, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis nomor 3 melanjutkan hadis nomor 3, yaitu hadis riwayat sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ia pernah mendapatkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa kalimat, beberapa kalimat sebagian sudah kita sampaikan. Yang pertama adalah ihfazillaha yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maksudnya jagalah Allah maka Allah akan menjagamu ini adalah jagalah perintah-perintah Allah. Jagalah juga larangan-larangan Allah. Jangan sampai dilanggar larangan-larangan itu. Jagalah perintah-perintah Allah. Jangan sampai tidak dikerjakan perintah-perintah Allah itu. Maka Allah pasti akan menjagamu. Sering kita mendengar di masyarakat ungkapan-ungkapan, perbaiki sholatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Ya. Jagalah sholatmu maka Allah akan menjagamu. Ya. Dan seterusnya, banyak ungkapan-ungkapan seperti itu. Yang ungkapan seperti itu sebenarnya pesan moralnya adalah kita berusaha untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi serta meninggalkan larangan Allah. Karena dengan begitu Allah akan menjaga kita. Kemudian yang kedua, ihfazillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah itu di hadapanmu. Artinya, secara teologis, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mengambil posisi, tidak memerlukan ruang dan waktu. Tidak seperti makhluk ciptaannya, seperti kita yang memerlukan ruang dan waktu. Meskipun di sini disebut Allah ada di hadapanmu, itu memberi petunjuk kepada kita bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala selalu mengawasi perbuatan kita. Ya. Selalu mengawasi kita, sehingga ketika kita melaksanakan perintah Allah, menjauhi meninggalkan larangan Allah, maka Allah itu akan selalu berada di hadapan kita. Kemudian yang ketiga, pesan Rasulullah kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas, idza sa'alta fas'alillah. Jika kamu meminta, maka mintalah kepada Allah. Jadi tidak boleh meminta kepada selain Allah. Adapun yang lain itu sebagai wasilah, tetapi tetap meminta kepada Allah itu diperbolehkan. Itu yang kapan hari sudah pernah
kita sampaikan hadisnya, yaitu meminta kepada Allah dengan menyebut menggunakan amal soleh yang pernah kita kerjakan. Itu boleh. Termasuk menjadikan Rasulullah sebagai wasilah. Nah, ini kan momentumnya Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Jadi kita memperbanyak bacaan sholawat itu bukan berarti kita mengkultuskan Rasulullah. Bukan berarti kita menuhankan Rasulullah. Karena itu tidak ada ceritanya orang yang banyak membaca sholawat itu menjadi syirik. Mengapa? Karena hakikatnya kalau kita membaca sholawat itu kita minta kepada Allah agar Allah selalu memberikan rahmatnya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun Rasulullah tidak butuh, tidak perlu kita doakan. Kenapa? Karena beliau derajatnya sudah sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pangkat beliau itu kita doakan, tidak kita doakan, tetap Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pimpinan para nabi, para Rasul. Bahkan bukan hanya pimpinan para nabi, para Rasul. Rasulullah itu juga Sayyidul Insi wal Jinni. Pimpinan bangsa manusia dan pimpinan bangsa jin. Itu kalau kita membaca qasidah burdah yang ditulis oleh Imam Al-Busiri yang Maulaya Shalli wa Sallim Daiman itu kan ada salah satu bait qasidahnya itu Muhammadun Sayyidul Kaunaini wassaqalain ya. Jadi Muhammad itu adalah pemimpin dua alam, alam dunia dan alam akhirat. Kita selalu perlu kepada Rasulullah. Kita yang perlu kepada Rasulullah. Karena itu kita dianjurkan untuk membaca sholawat agar kita mendapatkan luberan dari rahmatnya Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu juga pemimpin akhirat, Sayyidul Akhirah. Bukan hanya Sayyidud Dunya, tapi beliau juga Sayyidul Akhirah karena satu-satunya Nabi dan Rasul yang diberikan otoritas oleh Allah untuk memberikan syafaat udma, syafaat besar adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan sholawat. Dan yang bersolawat ini nyuwun sewu, bukan hanya manusia, bahkan Allah juga bersolawat atas Rasulullah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikat Allah bersolawat atas Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu atas Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Jadi karena itu Rasulullah juga mengajarkan kepada kita kalau kita berdoa meminta kepada Allah supaya didahului dengan sholawat, ya, didahului dengan hamdalah. Karena memang Rasulullah mengajarkan kepada kita agar beliau dijadikan sebagai wasilah, dan itu doa yang selalu kita baca sesudah adzan itu. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ya, jadi Rasulullah sendiri yang mengajarkan kepada kita agar beliau dijadikan wasilah. Jadi yang diminta tetap Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sa'alta fas'alillah. Nah, maka mengapa ini rahasianya? Mengapa orang yang punya wirid istiqomah membaca sholawat itu seperti kehidupannya itu dijaga terus oleh Allah, dicukupi terus oleh Allah, ya, karena menjadikan Rasulullah itu sebagai wasilah, mintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik sholawat sallallahu ala Muhammad yang itu disebut dengan sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut dengan sholawat Jibril itu, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad yang itu disebut sebagai sholawat akhirat, itu semuanya mintanya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat, pesan Rasulullah kepada sahabat Abdullah ibnu Abbas, wa idzasta'anta fasta'in billah. Jika kamu mau minta tolong, mintalah kepada
Allah. Dan Allah mengajarkan kepada kita, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kalian dengan kesabaran kalian dan dengan sholat yang kalian kerjakan. Artinya kesabaran dan sholat itu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk minta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu di dalam setiap sholat yang kita baca, setiap rakaat yang kita kerjakan di dalam sholat, itu kita selalu membaca Al-Fatihah yang di dalamnya ada permohonan kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah ini para jamaah, kalau saya panjenengan ini punya hajat khusus, ya, permintaan khusus kepada Allah, rahasianya Fatihah di ayat wa iyyaka nasta'in, ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Jadi ayat itu mengajarkan kepada kita iyyaka na'budu hanya kepadamu, itu artinya kewajiban dulu kerjakan, setelah itu kamu minta hak kamu kepada Allah. Ya, kewajibannya itu apa? Salat itu kewajiban, puasa itu kewajiban, berbakti kepada kedua orang tua itu kewajiban, berbuat baik kepada sesama itu kewajiban. Kalau sudah begitu, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Nah, saat wa iyyaka nasta'in itulah di dalam hati yang kuat minta kepada Allah apa yang menjadi hajatnya, insya Allah dikabulkan oleh Allah. Amin Allahumma amin. Cuma tidak boleh bahasa Indonesia, ya. Wa iyyaka nasta'in Toyota Alphard disebut gitu. Nah, itu tidak boleh, sholatnya batal, ya. Jadi sholat itu tidak boleh pakai doa yang berbahasa daerah, berbahasa Indonesia. Itu tidak boleh. Ulama sepakat kalau ada orang sholat, dia membaca doa di dalam sholat itu berbahasa daerah, ya, bukan selain Arab, maka sholatnya tidak sah. Tapi kalau di dalam sholat itu dia membaca doa berbahasa Arab, lalu doa itu diajarkan oleh Rasulullah dan ada di dalam Al-Quran maupun hadis, maka itu diperbolehkan. Ya, berarti kita mengikuti Rasulullah apa adanya. Yang ikhtilaf itu ulama itu, kalau ada orang di dalam sholat, ia membaca doa berbahasa Arab, tetapi yang tidak diajarkan oleh Rasulullah. Itu ulama ikhtilaf. Nah, menurut saya yang ikhtilaf itu dihindari aja. Ambil yang tidak ada perbedaan pendapat. Itu lebih selamat. Misalnya itu Rasulullah mengajarkan doa di dalam sholat, itu ketika beliau sholat sunnah khususnya, itu beliau dalam sujud yang terakhir sebelum duduk tasyahud akhir, beliau membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sebelum salam membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam. Nah, itu yang seperti itu aja yang kita baca. Jadi itu semua ada tuntunannya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau berbahasa Arab, meskipun berbahasa Arab tapi kalau tidak ada di dalam Al-Qur'an hadis, ulama beda pendapat. Sebagian berpendapat salatnya tidak sah karena berarti dia membaca mengucapkan perkataan yang tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Tapi sebagian berpendapat boleh asalkan berbahasa Arab. Ya, nah, kita sebaiknya tidak terjebak pada perbedaan pendapat itu. Ya. Tapi kalau di luar sholat, monggo. Jadi ini yang keempat, ya, yang keempat. Minta tolonglah kepada Allah. Ya, jika kamu mau minta tolonglah kepada Allah. Ya. Tapi bukan berarti begini ya, nyuwun sewu, ini di dalam aplikasi kehidupan kita sehari-hari jangan kita naif dan fatal. Misalnya mau tenggelam di sungai itu, ya, mau tenggelam di sungai. Terus kan minta tolonglah kepada Allah. Jika kamu minta tolonglah kepada dia, tidak mau teriak. Terus pokoknya njaluk tolong nang gone Gusti Allah gitu. Insya Allah mendelep dia. Ya, insya Allah tenggelam gitu. Jadi caranya bagaimana ikhtiarnya? Ya dia teriak, help itu kan ya. Help itu kan minta tolong itu. Help, tolong.
Nah, kalau ada rumput di situ dia pegangi rumput itu. Ini namanya ikhtiar. Ini namanya ikhtiar. Nah, nanti Allah akan menolong orang yang mau tenggelam itu melalui orang yang mendengar teriakannya. Tetapi sejatinya yang memberikan pertolongan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab kadang ada orang yang sudah berteriak-teriak minta tolong, tapi ternyata tidak ada yang nulungi. Mengapa? Karena yang dibengoi itu semuanya telinganya tuli, gitu loh. Nah, itu berarti pancene takdir wong iku matine mendelep, kelelep kan gitu ya. Jadi karena itu ikhtiar lahir itu harus kita upayakan ya, tidak boleh ditinggalkan. Kalau Bapak Ibu para jamaah tahu tentang Ibu Siti Maryam, ibunda dari Nabi Isa alaihissalam, itu kan yang mentakdir bisa hamil seperti itu tanpa sentuhan laki-laki, tidak pernah hubungan, tidak pernah dicampuri laki-laki, yang menghendaki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang menghendaki ya berarti Allah yang menjamin kehidupannya. Tetapi Allah tetap memerintahkan kepada Ibu Maryam itu supaya ikhtiar. Nah, ketika Ibu Maryam itu sudah melahirkan Nabi Isa, itu kan kondisinya sudah wahnan ala wahnin, sudah sangat lemah, tidak berdaya sama sekali. Karena tidak ada yang menolong dia. Karena dia diisolasi, diusir oleh kaumnya itu. Nah, maunya Maryam, karena habis melahirkan itu di sampingnya itu ada pohon kurma, itu maunya Maryam ya karena Allah yang menghendaki dia hamil, melahirkan, ya mestinya Gusti Allah itu langsung menjatuhkan buah kurma yang di pohon kurma ini. Tapi Allah masih memerintahkan kepada Maryam, wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiya. Itu obah-obahkan, gerak-gerakkan itu pohon kurma itu. Ini sebagai ikhtiar yang bisa dilakukan oleh manusia. Kalau kamu mau menggerakkan tusaqit alaiki rutaban janiya, maka kurma-kurma muda itu dari atas pohon itu akan berjatuhan. Dalam kondisi lemah seperti itu, tidak berdaya, manusia tetap harus ikhtiar ya. Jadi artinya minta tolong kepada Allah itu dalam aplikasi keseharian kita, ya kita membutuhkan kehadiran orang lain. Dari situ Allah kemudian memberikan pertolongan. Jadi bukan berarti kok langsung ujuk-ujuk tiba-tiba lalu Allah menolong dia, misalnya karena dia lapar, tahu-tahu langsung ada makan sepiring nasi di depannya, itu kan tidak mungkin ya. Mungkin melalui tetangga. Tetangga ini hatinya digerakkan oleh Allah supaya mengantar makanan. Jadi semuanya hakikatnya yang menolong adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 4 pesan Rasulullah kepada Ibnu Abbas. Wa'lam, nah ini berikutnya, annal ummata lawi jitama'at ala ayyang fa'uka bi syai'in lam yang fa'uka illa bi syai'in qad katabahullahu laka. Ibnu Abbas, ketahuilah, nah termasuk kita, diingatkan oleh Rasulullah, ketahuilah bahwa sesungguhnya umat, seandainya mereka itu sepakat, berkumpul sepakat untuk membuat kemanfaatan pada dirimu, maka itu tidak akan bisa memberikan manfaat kalau memang Allah tidak menghendaki hal itu. Jadi artinya meskipun ini kita ditolong oleh orang lain, banyak orang menolong kita, tapi kalau Allah menghendaki, itulah takdir kita, ya siapapun tidak akan bisa menolong itu. Siapapun tidak akan bisa menyelamatkan itu. Tetapi kan secara ikhtiari manusia wajib berusaha ya. Tetapi ini supaya kita jangan lalu berharap kepada manusia. Meskipun aplikasi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa hidup tanpa orang lain, tapi hati kita itu jangan sampai bergantung kepada manusia ya. Jadi Allahus Samad itu kalau di dalam Al-Qur'annya surat Al-Ikhlas itu Allahus Samad. Allah tempat bergantung ya. Meskipun nanti enggak tahu bagaimana cara Allah itu memberikan manfaat kepada kita, mungkin Allah akan menugaskan mengirim orang lain untuk memberikan manfaat kepada kita. Intinya kita tidak perlu bergantung kepada orang lain, karena sejatinya yang memberikan manfaat itu adalah Allah. Wa ini jatama'u ala ayyadzurruka bi syai'in lam yadzurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika.
Dan jika mereka sepakat untuk membuatmu bahaya, membahayakan kamu, maka mereka tidak akan bisa membahayakan sedikit pun padamu kecuali apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Hidup di dunia ini kita menjadi orang yang selamat atau celaka itu sudah ditetapkan oleh Allah. Itu di dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ya, ada di dalam kitab Arba'in Nawawi, kitabnya Imam An-Nawawi tapi yang bukan Riyadhus Shalihin tapi yang Arba'in Nawawi, itu disebutkan bahwa saat manusia itu sudah sempurna dibuat oleh Allah di dalam rahim alam kandungan ibu itu kan sudah ditetapkan 4 hal. Salah satunya adalah apakah dia ini menjadi orang yang selamat atau orang yang celaka. Sehingga catatan keselamatan kita itu sudah ditetapkan oleh Allah. Catatan kecelakaan kita, kebinasaan kita itu juga sudah dicatat oleh Allah. Tapi kan kita tidak tahu. Karena itu kita diwajibkan ikhtiar supaya mencari jalan keselamatan. Ya, maka ikhtiar kita itu nanti akan bersesuaian dengan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya kita tidak perlu khawatir, tidak perlu takut kalau ada orang yang berbuat jahat kepada kita selama kita ini bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya tentu saja ada ikhtiarnya gitu loh. Ada ikhtiarnya itu misalnya mau diancam sama orang, jangan nek arep mateni aku wis patenono ae. Ya itu jenenge kan ikhtiare kan gitu. Ya dipateni temenan kan gitu. Ya jadi artinya berusaha menyelamatkan diri ya. Jadi karena setiap orang sudah punya garis kehidupannya masing-masing. Lalu Rasulullah menutup hadis ini, rufi'atil aqlamu wa jaffatis suhuf. Pena itu sudah diangkat dan catatan-catatan, lampiran-lampiran, lembaran-lembaran itu sudah kering. Artinya setiap orang itu sudah punya garis kehidupannya masing-masing. Semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau secara teologi kita diajarkan ada ketetapan Allah itu namanya qadha. Ya, ketetapan Allah itu namanya qadha. Lalu kepastian dari Allah, pelaksanaan dari qadha itu namanya takdir. Jadi ada istilah qadha dan qadar. Itu rukun iman yang termasuk di dalam rukun iman yang harus kita miliki. Ya, salah satunya adalah iman kepada qadha dan qadar Allah, yang baik maupun yang buruk. Ya, jadi qadha itu sendiri itu ada 2, ketetapan Allah itu ada 2, ada yang mubram, ada yang mu'allaq. Yang mubram itu yang tidak mungkin berubah. Bahwa manusia semuanya pasti akan mati. Itu mesti mubrom itu. Enggak ada manusia yang melungsungi, itu enggak ada ya. Kabeh menungso itu bakal mati. Punya ilmu pancasona macam-macam, jadi ini sing enggak iso mati itu kabeh mati. Ya, kalau enggak mati itu enggak ada yang mati, itu enggak mungkin karena makhluk itu pasti semuanya kullu nafsin dha'iqatul maut ya. Yang tidak bisa mati, yang selalu maha hidup adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi setiap orang pasti ada rizkinya, itu pasti ya, pasti. Kita tidak perlu takut gak dapat rezeki karena setiap makhluk yang diciptakan oleh Allah itu ada rizkinya. Cuman kan kita tidak tahu seberapa rizki kita, maka diwajibkan untuk bekerja, untuk berusaha ya. Jadi jodoh juga demikian. Setiap orang pasti ada jodohnya ya. Jadi cuman dapat siapa nggak tahu, itu harus diikhtiari. Nah itu seperti itu ya. Jadi setiap orang sudah punya garis kehidupannya. Rawahu Tirmidzi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi wa qala hadisun hasanun sahihun. Imam At-Tirmidzi menyebut hadis ini hadis hasan sahih. Artinya bisa diamalkan. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, dan di dalam riwayat yang lain, hadis riwayat selain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi disebutkan redaksi yang berbeda tapi maknanya sama, maksudnya sama, yaitu ihfazillaha tajidhu amamaka.
Jagalah Allah, maka kamu akan mendapati Allah di hadapanmu. Kemudian ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Kenalilah Allah di saat kamu senang, maka Allah akan mengenali kamu di saat kesulitan. Ya, ini yang tidak ada di redaksi sebelumnya tadi. Artinya pesan Nabi kepada kita ini mengajarkan supaya kita ini istiqomah ibadahnya. Ya, jadi baik dalam saat kita hatinya senang itu tetap ibadah, saat hatinya susah tetap ibadah. Itu namanya istiqomah. Jadi saat kita senang kita beribadah, maka saat kita susah Allah akan menolong kita. Saat kita jaya kita beribadah, maka saat kita jatuh Allah juga akan menolong kita. Ya, ta'arraf ilallahi firraha ya'rifka fisyiddah. Wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka. Ini mirip dengan soal manfaat dan madharat tadi, ya. Ketahuilah bahwa sesuatu yang terlepas daripadamu itu tidak akan mengenai kamu, dan yang menjadi bagianmu tidak akan terlepas daripadamu. Orang sering membuat ungkapan rizki itu ternyata tidak akan tertukar. Gitu loh ya. Maka tidak akan keliru rizki kita itu. Ternyata rizki saya keliru, tidak mungkin. Ya. Rizki orang itu juga sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan jenengan kalau pernah mendengar anekdot guyonan, ada orang Madura jualan bensin eceran di depan SPBU. Itu kan. Padahal di situ tempatnya bensin SPBU, tapi di situ dia jual bensin eceran. Lalu ketika dia ditanya, Gusti Allah itu sudah ngatur rezeki kita. Jadi kalau rezekinya SPBU itu sudah ada sendiri, nggak mungkin. Nanti kalau SPBU-nya itu tutup, kehabisan stok bahan bakar, orang kan larinya juga mesti ke tukang bensin eceran. Gitu. Ya. Atau kalau itu malam, pegawainya nggak ada yang ngedoli, nggak ada yang melayani pembeli itu, pasti orang akan beli bensin eceran karena tempatnya di SPBU. Ya. Artinya setiap orang itu sudah ada rizkinya masing-masing. Karena itu para jamaah kita ini tidak perlu juga merasa iri apabila nyuwun sewu ada orang lain yang meniru usaha kita. Ya, usaha kita kok ditiru oleh orang lain. Ya, kok dia niru saya jualan. Kita tidak perlu iri, gara-gara kamu dagangan saya tidak laku. Enggak. Rizki itu tidak akan tertukar gitu. Yang dua-duanya yang jualan sama-sama dapat rezeki, ya memang segitu. Dan rezeki itu tidak ditentukan karena misalnya dia ini bekerjanya lebih panjang. Itu tidak ditentukan semata-mata itu. Rizki itu juga tidak ditentukan karena kepandaian seseorang. Tidak. Ya, itu kan itu. Mestinya kalau rezeki itu ditentukan oleh masa kerja yang lebih panjang, orang yang kerjaannya lembur 24 jam bekerja terus tanpa henti, mestinya rezekinya lebih banyak dibanding yang bekerja cuma 8 jam. Tapi nyatanya ada orang yang bekerjanya 8 jam, bahkan tidak sampai 8 jam, tapi rezekinya lebih banyak daripada yang kerjanya lembur. Ya, jadi artinya memang sudah ada garis ketentuan rizki itu, cuman kita tidak tahu. Maka kita diperintahkan di dalam agama kita ini untuk tetap bekerja keras ya. Cuman ya jangan bekerja itu sampai lalu melupakan Allah. Melupakan Allah itu gimana? Wayai sholat gak sholat, dianggap kalau dia gak sholat itu rezekinya tambah banyak. Dia lupa yang ngasih rezeki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, dan tidak ada jaminan orang yang nggak sholat itu rezekinya mesti banyak. Justru menurut saya yang saya lihat, yang kita perhatikan, orang yang bekerja keras, ibadahnya juga tekun, sungguh-sungguh, itu hidupnya barokah. Barokah ini tidak ada di dalam materi yang dihasilkan oleh orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi karena itu kita tidak perlu takut kalau kita merasa tersaingi. Tapi nyuwun sewu, pemerintah selaku pemegang regulasi ya harus mengatur supaya persaingan itu fair gitu loh. Mosok di sini toko, di sini toko, di sini toko.
Orang lalu punya niatan untuk merusak supaya toko yang satu ini tidak laku. Ya, ini kan harus diatur ya. Seperti banyaknya minimarket itu kan juga perlu diatur ya, jaraknya macam-macam. Itu kan pemerintah harus turun sebagai ikhtiar ya, sebagai usaha supaya semua itu bisa berjalan gitu. Jual beli, usaha, transaksi itu bisa berjalan dengan baik. Lalu di dalam redaksi yang lain Rasulullah berpesan wa'lam annan nasra ma'as sabri. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kemenangan itu beserta kesabaran ya. Jadi kalau dia tidak sabar, dia tidak akan mendapatkan kemenangan ya. Jangankan perang ya, bal-balan ya kudu sabar. Indonesia lawan Kazakhstan ini ya. Jadi ya kudu sabar, gak bisa langsung tendang ke gawang, dioper, dibagikan sampai kemudian terjadi gol. Itu butuh kesabaran. Kesabaran itu adalah proses ya. Wa'lam annan nasra ma'as sabri. Lalu wa annal faraja ma'al karbi. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap solusi itu ma'al karbi. Kegembiraan itu ada bersama dengan kesusahan. Jadi bukan setelah para jamaah. Termasuk ini. Wa anna ma'al usri yusra, dan sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kita diingatkan oleh Allah di dalam Al-Quran surat Al-Insyirah ayat ada 2 ayat itu ya. Fa inna ma'al usri yusran inna ma'al alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Inna ma'al usri yusran, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Itu disebut 2 kali, diulang 2 kali oleh Allah. Apa hikmah rahasianya? Bahwa ternyata kemudahan itu bukan setelah kesulitan, tetapi bersama dengan kesulitan itu. Beda loh, kalau bersama itu setelahnya. Kalau sesudah itu berarti kan setelahnya. Tapi kalau bersama itu nempel terus. Jadi sebenarnya saat kita menghadapi kesulitan, sebenarnya saat itu juga ada kemudahan. Cuman kita mungkin karena kurang sabar, itu jadi tidak tahu di mana letak kemudahannya. Nah, jadi ini diulang sampai 2 kali oleh Allah. Maka ini para jamaah, jenengan, Bapak Ibu para jamaah kalau menghadapi kesulitan apa-apa, ya, kepingin dilancarkan oleh Allah, perbanyak baca ayat surat Al-Insyirah. Biasanya diijazahkan setelah sholat itu baca 11 kali. Alam nashrah laka sadrak sampai selesai. Ya. Wa ila rabbika farghab. Itu baca sebanyak 11 kali. Nyambut gawe kok rodok seret, akeh saingane, perbanyak baca itu ya. Paling tidak 11 kali setelah sholat. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak, supaya kesulitan yang kita hadapi itu diberikan kemudahannya oleh Allah. Karena bersama kesulitan di situ ada kemudahan ya, dan Allah mengulang 2 kali dan yakin bahwa janji Allah itu pasti nyata, pasti benar, karena Allah tidak mungkin berbohong ya. Jadi perbanyak baca Al-Insyirah itu. Kita lanjutkan hadis nomor 4. An Anas radhiyallahu anhu qala innakum lata'maluna a'malan hiya ataqu fi a'yunikum minasy-sya'ri. Dari Anas, sahabat Anas radhiyallahu an, ia berkata, sesungguhnya kalian pasti akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dipandang remeh di hadapan mata kalian, lebih remeh, lebih kecil daripada sehelai rambut. Kunna na'udwa ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Padahal kami memandang perbuatan yang remeh, yang Anda pandang remeh meskipun hanya sehelai rambut itu, di masa Rasulullah kami memandangnya sebagai perbuatan yang merusak, yang menghancurkan. Rawahul Bukhari, hadis ini hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi ini ternyata ya sudah terjadi banyak sekarang ini. Apa yang dipandang remeh oleh kita itu sebenarnya di masa sahabat
itu dipandang sebagai sesuatu yang besar di kalangan mereka. Contohnya banyak ya. Di antaranya nyuwun sewu, cerita yang beberapa kali sudah kita sampaikan dan cerita itu ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini. Misalnya ada orang perempuan yang dia diampuni dosanya oleh Allah karena menolong seekor anjing. Ya. Sementara kita ini dengan anjing itu bencinya setengah mati. Koyok-koyok ono asu dipateni ae. Seolah-olah Allah tidak ada gunanya menciptakan anjing itu. Memang anjing itu menurut mayoritas ulama najisnya najis mughalladhah. Kalau kena liur anjing itu dibasuh 7 kali, salah satunya dicampur dengan debu. Tetapi kan tidak ada perintah untuk membunuh anjing itu, kecuali kalau anjing itu anjing yang galak, al-kalbul akur, anjing yang membahayakan kita, misalnya karena dia mengandung rabies itu ya, atau dia galak mengancam keselamatan kita. Nah, kalau kita mau membela diri, menyelamatkan diri, terpaksa harus bunuh ya dibunuh. Tapi kalau tidak membahayakan kan tidak ada alasan untuk membunuh. Kadang kan kita berpikir begini para jamaah, babi itu diharamkan. Tapi apakah dengan babi diharamkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu lalu kita seenaknya boleh membunuh babi? Kan tidak. Jadi ternyata yang diharamkan oleh Allah itu bagi kita orang-orang yang beriman memang betul-betul sebagai ujian gitu. Sebagai ujian supaya kita tidak mengkonsumsinya. Dan agama itu ya berisi perintah dan larangan kan begitu. Sehingga kita tidak boleh menganggap sepele apa yang oleh agama dipandang besar. Contoh lagi misalnya, ada orang mengambil sesuatu yang mungkin menurut dalam pandangan dia itu remeh, rendah. Padahal itu tetap dihukumi sebagai mengambil barang milik orang lain yang bukan haknya. Contoh yang pernah saya sampaikan itu, ada seorang alim itu disiksa oleh Allah gara-gara dia mengambil selilit, mematahkan ranting pohon tetangganya dipakai untuk selilit. Loh itu kan remeh-temeh. Wong tetangganya juga tidak butuh kok, tidak perlu itu. Tapi bagaimanapun itu tetap kan miliknya dia, bukan miliknya orang yang mengambil. Mestinya orang yang mengambil itu mohon izin, minta ridhonya. Saya minta ridhonya ya, maaf ini ranting pohonnya saya patahkan karena saya tidak nemu selilit, mari kenduren. Kan mestinya gitu. Ini barang sepele. Artinya Allah Rasulullah itu mengajarkan kepada kita, kalau bukan hak kita, kalau bukan milik kita, jangan diambil meskipun selilit gitu loh. Nah itu kan zaman sekarang itu dianggap kecil, ya dianggap kecil. Zaman sekarang bukan tanahnya diakui tanahnya. Itu bukan barang kecil Pak kalau itu. Barang besar itu. Yang diakui itu. Tapi kecil Ustaz yang diakui itu cuman sak jengkal. Iya tapi sak jengkal nek jumlahnya 5 hektar. Ya kari ngepingno ae. Loh kan gitu. Ya, jadi naudzubillahi min dzalik. Jadi itu bukan sesuatu yang kecil. Tapi itu sesuatu yang besar. Maka kita jangan meremehkan sekecil apapun dosa yang pernah kita lakukan. Sama seperti halnya kita jangan meremehkan kebaikan sekecil apapun yang pernah kita kerjakan. Karena boleh jadi dengan itu Allah memberikan rahmatnya kepada kita. Yang terakhir ini yang hadis kelima. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innallaha ta'ala yaghar wa ghairatullahi ta'ala ayyatiyal mar'u ma harramallahu alaihi muttafaqun alaih. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu cemburu. Nah, jadi Allah itu ternyata cemburu. Ya, tapi jangan disamakan cemburunya Allah dengan cemburu kita gitu ya. Jadi wallahu a'lam ya. Cuman Rasulullah menjelaskan bagaimana cemburunya Allah di sini. Wa ghairatullahi, cemburunya Allah itu adalah jika ada seseorang itu mendatangi melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Ada orang beriman, dia iman kepada Allah, tapi ternyata dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Itu Allah cemburu. Cemburu itu artinya
mestinya kamu jangan begitu, gitu loh. Jangan melakukan itu. Nah, misalnya prakteknya begini. Di dalam beberapa hadis yang lain, Rasulullah mengajarkan kepada kita tentang bertetangga. Rasulullah mengatakan begini, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jari." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berbuat baik kepada tetangganya. Lah kok tetangganya dielei saja? Lah kok tetangganya disakiti saja? Ini Allah cemburu. Wong dia ngakunya iman kepada Allah dan hari akhir, tapi mengapa dia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah? Yang dilarang oleh Allah itu apa? Menyakiti hati tetangga. Dan banyak contoh-contoh lainnya, monggo dikembangkan sendiri. Intinya, cemburunya Allah itu adalah apabila orang itu melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah dan taufik kepada kita, sehingga kita berusaha untuk selalu melaksanakan perintah Allah dan selalu berusaha untuk menjauhi dan meninggalkan larangan Allah. Amin Allahumma amin. Baik para jamaah, ada 3 hadis yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kita dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang terakhir, saya mohon maaf untuk Kamis kedua bulan Oktober tidak bisa mengisi pengajian Riyadhus Shalihin, sekaligus minta doa Fatihahnya, karena insya Allah tanggal 5 Oktober sampai 17 Oktober saya mendapatkan tugas untuk mendampingi, melayani, membimbing jamaah umroh 13 hari. Mudah-mudahan semuanya sehat, lancar, selamat, menjadi umroh yang mabrur. Insya Allah Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah, saya sambung doa dari Tanah Suci. Mudah-mudahan panjenengan semuanya ditakdir oleh Allah bisa menunaikan ibadah haji dan umroh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi